Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dian Cahyadi dalam sharing video-video edukasi. Kali ini, kita akan menyajikan paparan teori budaya oleh Roger M. Keesing dari tulisannya berjudul Theories of Culture, Annual Review of Anthropology yang publis pada tahun 1974. Budaya Yanomamo, budaya Jepang, evolusi budaya, alam versus budaya, para ahli antropologi masih terus menggunakan kata budaya tersebut, dan masih mengira bahwa kata budaya tersebut punya suatu arti. Namun, dengan memperhatikan cara kerabat primata kita, seperti cimpanze, gorila, dan orang utan mempelajari tradisi-tradisi setempat, menggunakan peralatan, dan menggunakan simbol-simbol dengan cekatan, kita tidak dapat lagi berkata dengan seenaknya bahwa budaya adalah warisan tingkah laku simbolik yang membuat makhluk manusia menjadi manusia. Jadi dengan memperhatikan gerak perubahan dan keanekaragaman individualitas, kita tidak dapat lagi dengan mudah berkata bahwa satu budaya adalah satu warisan yang dimiliki bersama oleh sekelompok manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, kita makin menyadari bahwa pandangan yang holistik terhadap budaya seperti yang disimpulkan oleh Kroeber dan Kluckhohn dalam tahun 1950-an adalah mencakup terlampau banyak hal, dan juga kurang tajam untuk digunakan bagi menelaah pengalaman manusia yang begitu rumit dan untuk menafsirkan pola-pola kerumitan pengalaman manusia tersebut. Tantangan masa kini adalah menemukan cara untuk mempertajam konsep budaya sedemikian rupa, sehingga konsep itu mempunyai cakupan terdiri atas bagian-bagian yang lebih sedikit tetapi mengungkapkan hal yang lebih banyak. Seperti dikatakan oleh Geers, pemotongan konsep budaya ke dalam satu konsep yang tajam, mengkhusus, dan secara teoritis lebih kuat adalah satu tema besar dalam perteorian antropologi modern. Dalam pandangan ini, secara tersirat terlihat satu asumsi yang dimiliki oleh hampir keseluruhan dari kita. Saya pikir konsep budaya, culture, tidak punya satu arti yang benar, dikeramatkan dan tak pernah habis kita coba temukan. Tetapi, seperti halnya simbol-simbol lain, konsep ini mempunyai makna saat kita memakainya, dan sebagaimana konsep-konsep analitik lainnya, pemakai konsep ini harus membentuk, mencoba sedikitnya setuju pada pengelompokan gejala alam, di mana konsep ini dapat diberi label secara sangat strategis. Dan seperti diramalkan, ahli-ahli antropologi modern belum tentu sepaham dalam menentukan cara yang terbaik untuk mempersempit dan mempertajam konsep pokok yang mereka warisi dari para pendahulu mereka itu. Dalam uraian berikut ini, akan dibuat sebuah ringkasan mengenai pemikiran-pemikiran masa kini tentang budaya. Pemikiran-pemikiran ini dapat dibagi ke dalam 4 bidang yang utama. Setelah membicarakan dengan singkat perkembangan masing-masing bidang, akan dicoba menyoroti isu-isu terminologi, filosofi, dan substantif yang memisahkan ahli-ahli teori besar. Dalam prosesnya nanti saya akan membicarakan implikasi dari pemikiran kembali, rethinking, ini terhadap sejumlah pertanyaan yang klasik dalam ilmu antropologi, misalnya, bagaimana caranya budaya berkembang dan kekuatan apa yang membentuk mereka? Bagaimana caranya budaya dipelajari? Bagaimana caranya sistem simbol yang dimiliki bersama merasuk ke dalam dunia pikiran individu? Seberapa jauhkah budaya-budaya tersebut berbeda-beda dan unik? Apakah pola-pola universal yang mendasari keanekaragaman budaya? Bagaimana caranya deskripsi kultural dimungkinkan? Demikian sesi pengantar teori-teori budaya kali ini dan akan kita lanjutkan dengan materi-materi lanjutannya, seperti teori-teori ideasional mengenai budaya. Budaya sebagai sistem adaptif. Budaya sebagai sistem kognitif. Budaya sebagai sistem struktural. Budaya sebagai sistem simbolik. Budaya dan sistem sosiokultural. Budaya sebagai sistem ideasional, paradoks dan masalah. Pandangan budaya ke arah penyelesaian konseptual. Sekian dan terima kasih. Terus dukung channel-channel pendidikan